Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk semua. Saya perkenalkan, nama saya Saifullah Asmiragani. Saya adalah dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya untuk program studi S1 Ortopedi dan Traumatologi, begitu juga untuk program pendidikan dokter spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Hari ini saya akan membawakan kuliah yang saya ampu, yaitu mengenai spinal trauma. Ini adalah outline dari kuliah kita pada hari ini. Kita akan belajar mengenai demografi, kemudian pathofisiologi, clinical investigation, dan imaging investigation. Kita tahu bahwa di dalam kasus trauma yang ada di dunia saat ini, pada dasarnya terdiri dari dua kelompok usia, ya. Jadi ada usia muda dan ada usia tua. Pada usia muda, kita bisa melihat bahwa kasus-kasus yang bisa menimbulkan fraktur pada usia muda itu seringkali membutuhkan energi yang lebih besar. Hal ini disebabkan karena kualitas tulang pada pasien-pasien usia muda itu pada umumnya memiliki kualitas yang bagus, sehingga membutuhkan gaya yang lebih besar. Dan untuk itu, biasanya pada kasus-kasus yang berada pada usia muda, apabila ditemukan adanya trauma pada columna vertebralis, maka kita harus memikirkan adanya associated injury, ya. Kemudian kalau pada orang tua, biasanya patahnya timbul dengan gaya yang relatif dengan energi yang lebih rendah. Hal ini disebabkan karena memang tulang pada orang tua relatif lebih porotik sehingga gampang sekali mengalami cedera, dan di samping itu juga di saat yang sama proses degeneratif pada tulang belakang orang tua, mereka memiliki kondisi-kondisi degeneratif yang mengakibatkan kanal pada medula spinalis itu menjadi lebih sempit, sehingga pada saat trauma akan gampang sekali menimbulkan cedera pada spinal cord. Slide. Nah, ini adalah insiden kejadiannya. Jadi setiap hari di Amerika catatannya adalah 1/20.000 dalam satu tahun. Laki-laki lebih banyak dibandingkan wanita. Hal ini disebabkan karena memang kehidupan laki-laki itu lebih keras, ya, naik kendaraan, ngebut dan lain sebagainya. Kemudian lebih sering terjadi pada usia muda, ya. Dan level injurinya lebih sering pada daerah torakal 11 sampai L2. Jadi 52% berada pada daerah ini, ya. Sementara untuk injuri spinal cord-nya itu ada 10 sampai 30%. Saya mau nanya sekarang, kira-kira ada yang tahu nggak mengapa kok paling banyak itu distribusinya di daerah torakolambar? Ada yang tahu? Tahu? Coba, siap. Karena di situ ada junctional, dokter. Apa? Junctional. Maksudnya junctional apa? Dari regiotorakal yang lebih rigid ke regiolumbar, yang lebih instan. Ya, sebenarnya istilahnya bukan junctional, ya. Jadi yang paling tepat itu adalah transitional zone, ya, zona transisi. Zona transisi antara rigid sama mobile, ya. Daerah itu yang sering mengalami cedera, ya. Jadi kalau kita lihat nanti ada pada penjelasan saya berikutnya, ada yang daerah junctional transitional zone yang mudah sekali mengalami cedera. Oke, slide. Nah, kalau kita melihat sebenarnya kalau ditanya apa itu trauma, ya. Jadi trauma itu adalah penyakit akibat adanya kelebihan mechanical energy, ya. Jadi kita lihat pada kasus ini, ya, orang jatuh dari ketinggian, maka ini dia berarti sebelumnya berada posisi yang lebih tinggi. Pada posisi dia berdiri di tempat yang lebih tinggi itu, maka potensial energinya akan tinggi. Makin tinggi yang bersangkutan berdirinya, maka makin besar energi yang akan diterima oleh tubuh pada saat dia jatuh. Begitu juga pada orang dengan berkendaraan, ya. Ini mungkin masih ingat, ya, hukumnya Einstein, ya, setengah mv kuadrat. Jadi lebih cepat kecepatan dari kendaraannya, maka lebih besar energi yang akan diterima oleh korban, ya. Sehingga apabila energi itu melebihi kapasitas dari baik apakah itu jaringan keras atau lunak dalam menyerap energi tersebut, maka kelebihan energi tersebut akan menimbulkan kerusakan pada jaringan. Oke, slide. Nah, ini adalah mode of injury, ya, yang timbul pada tulang belakang.
Dan ini Anda bisa lihat nanti pada klasifikasi Allen dan Ferguson. Dan ini merupakan gaya yang umum menimbulkan cedera ya. Ada yang bersifat axial compression, flexion, lateral compression, shearing force, extension, flexion distraction, dan flexion rotation. Saya mau nanya nih, ada yang tahu nggak kira-kira kalau facet dislokasi, pernah dengar ya? Bilateral facet dislokasi, itu kira-kira di antara keenam gaya ini mana yang bisa menimbulkan true facet dislocation? Mungkin share atau? Hah? Share. Kalau share itu biasanya dia modelnya begitu tuh. Jadi kalau ini ada facet ya, maka patah dia. Itu sharing. Biasanya yang timbul adalah fraktur dislokasi. Ada yang tahu? Flexion distraction. Jadi flexion distraction itu akan mengakibatkan gayanya fleksi distraksi ya. Jadi facetnya tetap intak, tapi dia mengalami distraksi. Ya. Di situ kalau kita lihat memang kondisi tulang akan kalau kondisi sendinya dia akan mengalami tarikan, tapi yang harus kita waspadai adalah bukan tarikan pada sendinya, tapi justru tarikan pada spinal cord, karena biasanya kerusakannya akan lebih berat pada spinal cord. Ya, slide. Ini adalah anatomi, ya, anatomi pada tulang belakang itu yang penting kita bisa memahami apa itu functional spinal unit dan paravertebral muscle. Ya, functional spinal unit, kira-kira ada yang tahu? Coba, ya. Jadi fungsional spinal itu ada dua vertebral body dan juga satu facet. Ya, itu komposisinya. Ya, komposisi bagus. Kira-kira ada yang bisa memberikan tambahan lagi? Komposisinya memang terdiri dari dua vertebral body, ya. Ada dua facet, kemudian satu diskus di depan, disertai ligamentus kompleks ya yang berada di sekitarnya. Jadi maksud dengan functional spinal unit ini adalah unit terkecil dari tulang belakang ya yang merepresentasikan biomekanika tulang belakang secara keseluruhan. Jadi kalau kita melihat tulang belakang itu pada prinsipnya dia modelnya seperti ini semua. Ya. Kecuali pada level tertentu. Ada yang tahu? C1, C1, C2 ya. Jadi mulai dari C3 ke bawah ya, itu dia memiliki karakteristik mirip dengan functional spinal unit. Tapi pada C1, C2 dia tidak memiliki karakter seperti itu ya. Dan dengan adanya functional spinal unit beserta paravertebral muscle, jadi kita tahu bahwa di sini di tulang belakang ini kita bisa melihat bahwa banyak sekali otot yang nempel ya. Sehingga gaya yang ada di sini ya, maka tidak serta-merta jatuh tegak lurus ke bawah. Ya, kalau kita lihat sebenarnya gaya itu kan selalu tegak lurus dengan permukaan tanah ya. Maka dengan adanya functional spinal unit, maka gaya tersebut akan didistribusikan mengikuti gerakan dari tulang belakang ya. Di mana di setiap levelnya itu terdapat buku-buku, ada diskus intervertebralis di sini ya, yang mana akan mengurangi beban masanya, sehingga dengan adanya bentukan seperti ini ya, maka gaya yang sampai di bawah, jadi ini namanya sakrum. Sakrum itu berasal dari kata sakral. Sakral itu suci ya. Kenapa kok dia suci? Karena dia menanggung beban yang ada di atasnya. Makanya dinamakan sakrum ya. Nah, pada kondisi seperti ini gaya yang ada di sini ya itu tidak sama besar dengan gaya yang ditahan oleh kepala. Makanya kita bisa melihat bagaimana kalau pernah lihat di YouTube ada orang menaruh sepeda motor di kepalanya ya, tapi tulangnya nggak mengalami cedera. Itu karena peran serta dari functional spinal unit disertai dengan paravertebral muscle yang mengakibatkan adanya yang disebut sebagai redirection force ya. Nah, pemahaman terhadap anatomi dari tulang belakang itu akan membuat kita paham terhadap biomekanik.
Pemahaman yang menyeluruh dari biomekanik itu akan mengakibatkan kita memahami bagaimana patomekanika timbulnya trauma. Dan dari sini kita akan bisa memahami bagaimana cara melakukan treatment, ya. Nah, ini yang saya katakan tadi, transitional zone, seperti yang disampaikan tadi oleh temanmu, ya. Transitional zone ini ada di daerah occipito-cervical, kemudian antara C7, C6, C7 dan torakal 1, 2, ya. Kita tahu bahwa ini adalah bagian yang mobile, ini adalah bagian yang rigid. Begitu di bawah juga ada torakal 11, 12, L1, L2, itu adalah transitional zone di daerah torakolumbar, dan yang terakhir adalah di daerah lumbosakral. Nah, trauma itu sering terjadi pada daerah torakolumbar. Kemudian yang kedua adalah cervicothoracik. Makanya kita melihat pada trauma-trauma tulang belakang, ya, ini sering ditanyakan kalau ujian nih, ya, di mana daerah yang paling sering? Makanya di paling sering ada daerah sini, ya. Maka kalau Anda mencurigai adanya trauma pada tulang belakang, cari pertama di daerah tersebut, ya. Slide. Nah, yang paling penting di dalam dunia kedokteran ini adalah bagaimana kita melakukan asesmen, ya, penilaian terhadap suatu cedera. Karena kita baru bisa mengobati apabila kita satu memahami diagnosis pasien dan juga memahami apa yang terjadi pada pasien tersebut. Ya, diagnosis belum tentu memiliki problem yang sama. Jadi selain adanya diagnosis juga harus ada pemahaman terhadap problem, ya. Nah, asesmen ini dilakukan sejak awal kita mendapatkan pasien tersebut di tempat kejadian, ya. Jadi kalau kita lihat ya sekarang ini banyak sekali orang-orang yang baik sebenarnya tujuannya, tapi karena caranya salah, itu mengakibatkan dia menolong bukannya membuat yang ditolong itu menjadi lebih baik, malah terjadi kelumpuhan. Contoh misalnya, ya, misalnya ada orang tabrakan di jalan, lalu karena orang ini nggak paham, ya, yang sering kan itu dipinggirkan dulu kan. Pada saat dipinggirkan biasanya yang dipegang apanya? Hah? Yang dipegang apanya? Pada saat misalnya orangnya pingsan begitu ya, yang dipegang apanya? Tangan dan kaki. Itu bagian yang paling mudah dipegang. Sehingga pada saat memindahkan badannya, itu dipegang tangan dan kakinya, dipindahkan ke pinggir jalan. Apa yang terjadi pada leher? Terjadi hiperekstensi. Kira-kira hiperekstensi berbahaya nggak? Berbahaya. Kenapa kok berbahaya? Yang keras. Bagus sekali. Itu daerah yang paling gampang cedera, ya. Akibat adanya transitional zone tersebut, ya, maka begitu dia ekstensi, yang tadinya mungkin non displace, frakturnya menjadi displace. Nah, pada saat dia displace, maka kita bisa tahu konsekuensinya terhadap kanal dari medulla spinalis. Maka dia akan terjepit, ya. Jadi kalau nanti kita akan peragakan bagaimana yang baik caranya melakukan rock roll, ya, memasang cervical collar pada akhir sesi ini, ya. Oke, slide berikutnya. Jadi tadi ada pre-hospital management, kemudian ada yang intra-hospital management. Pada intra-hospital management, kita biasanya melakukan primary survey dan secondary survey, ya. Ingat, kalau pasiennya orang muda, kemudian disertai adanya misal terbukti bahwa itu fraktur dislokasi misalnya, ya. Pada orang muda, fraktur dislokasi itu artinya gayanya selalu besar, ya. Dan kita tahu bahwa lihat nih, pada tulang belakang Anda bisa melihat di depannya ada apa nih? Ini lever ini, ya. Ini apa nih kira-kira? Jantung. Di sekitar jantung ada apa ini? Sekitar jantung ada apa? Paru-paru, ya. Maka kalau kita mendapatkan kasus trauma pada daerah torakal terutama, ya, kita harus hati-hati nih. Ini ada masalah nggak sama jantungnya? Ada masalah nggak dengan paru-parunya? Ya. Nah, jadi pertama kali kita akan melakukan primary survey, ya. Kita mengevaluasi airway, breathing, circulation, disability, dan exposure. Tujuannya exposure itu apa? Ayo, Alwi. Untuk memastikan apakah ada cedera di tempat lain maupun memastikan
untuk mencari traumatic marks? Ya, yang terakhir ya. Jadi tujuan exposure itu kita untuk melihat traumatic mark, tanda-tanda trauma. Apakah hematom, ya, lecet, ya, itu tanda-tanda seperti itu harus kita waspadai. Jadi pada prinsipnya pada kasus-kasus dengan trauma kita agak berbeda sedikit dengan ahli hukum, ya. Kalau ahli hukum itu selalu praduga tidak bersalah. Kalau kita selalu praduga bersalah sampai terbukti tidak, ya. Jadi kalau kita melihat ada traumatic mark, ya kita explore, ya. Kelihatannya kadang-kadang hematomnya kecil, tapi ternyata traumanya besar. Apalagi di tulang belakang. Kenapa? Tulang belakang ini posisinya dia agak dalam posisinya, ya. Dia lebih profundus sehingga kalau di tibia kita akan jelas, ya, bisa terlihat langsung adanya deformitas. Tapi kalau di tulang belakang kita sulit untuk melihat itu. Maka begitu ada hematom di daerah situ, kita harus waspada. Ada kemungkinan ini trauma di dalam. Dan itu harus kita lakukan secara agresif, ya. Jadi X-ray dikerjakan. Kalau tidak ketemu X-ray tapi pasiennya kesakitan, nanti kita tambahkan lagi imaging yang lain. Nanti akan ada di slide berikutnya, ya. Kemudian kita melakukan secondary survey, ya. Secondary survey ini tujuannya adalah untuk melihat apakah ada masalah, ya, di luar problem-problem yang mengancam jiwa. Jadi selalu tuh kita kalau ada pasien datang dengan trauma, pertanyaan yang pertama kali di dalam benak kita adalah is there any life threatening problem? Apakah ada masalah mengancam jiwa, ya? Kalau ada mengancam jiwa, yaitu tadi airway, breathing, circulation, and disability, ya. Oh ya, saya mau nanya sekarang. Kira-kira dalam disability, ya, ada nggak peran pada cedera tulang belakang ini yang bisa mengancam jiwa? Ada nggak? Kalau disability kita evaluasi apa? Hah? Kesadaran, apa lagi? Motorik, sensoris, bagus sekali, ya. Atau jantung melihat apa itu? Defisit neurologis, ya. Jadi biasanya kita ingin melihat apakah ada lateralisasi. Tapi pada setting cedera tulang belakang, ya, ada masalah yang mengancam jiwa apabila itu terjadi, ya, yaitu apabila terjadi spinal cord injury di daerah high cervical, ya. Bila cederanya itu berada di C1, C2. Kalau itu terjadi, ya, maka akan mengakibatkan ancaman pada kehidupan. Kenapa? Kok bisa begitu? Satu, dekat dengan batang otak. Bagus. Apa lagi? Kalian tahu? Coba. Kamu, Ray? Arteri vertebralis kurang. Coba. Saya mau nanya, otot nafas itu yang paling dominan apa? Hah? Otot diafragma. Otot diafragma diinervasi oleh? Oh, bukan nervus vagus, apa? Nervus phrenikus, bagus sekali. Mungkin mau ngomong apa namanya phrenikus keliru valgus, ya. Ya, phrenikus. Phrenikus berasal dari C berapa? C345. Jadi artinya kalau dia mengalami translasi di daerah C2, maka perintah otak ke C345 itu hilang. Akibatnya apa? Nervus phrenikusnya lumpuh. Ya sudah, meninggal orangnya. Makanya Allah itu sering memberi trauma pada kita itu di daerah C5, C6, C7. Kenapa? Dengan trauma di daerah situ, kita masih bisa nolong. Karena orang ini masih bisa bernafas dengan diafragmanya. Makanya kalau orang-orang dengan cedera pada cervical, pernafasannya gambarannya seperti apa? Abdominal. Kenapa abdominal? Karena yang bergerak adalah diafragmanya. Ya, paham ya? Oke. Pada secondary survey nanti kita akan melakukan spinal assessment untuk menilai apakah ada vertebral column injury, ya, mulai dari pain, deformity, adakah hematom, ya. Kemudian apakah ada gangguan pada spinal cord, bisa kita evaluasi motorik, sensoris, ya. Ini bisa kita evaluasi secara menyeluruh.
Jadi artinya kita tidak hanya melihat tulang belakangnya saja, tapi juga kita melihat dari fungsi-fungsi sarafnya. Ya, slide. Nah, ini investigasi pada pasien-pasien dengan trauma di tulang belakang. Kalau kita lihat di sini, ya, ini ada gambaran yang sini selalu saya kasih contoh bahwa pasien dengan consciousness, ya, itu kita bisa mengerjakan semua jenis pemeriksaan. Mulai dari history taking, pemeriksaan fisik, karena kita bisa memerintahkan pasien untuk menggerakkan ekstremitasnya. Kita juga bisa melakukan pemeriksaan imaging, laboratorium, dan lain sebagainya. Nah, yang jadi masalah adalah pada pasien-pasien dengan unconscious. Jadi pada pasien-pasien yang unconscious, ya, maka physical examination ini itu sangat terbatas, ya, sehingga kita nanti lebih banyak mengandalkan imaging terutama, ya. Nah, bagaimana cara kita melakukan evaluasi? Tetap, ya, cara melakukan pemeriksaan fisik di dalam ortopedi selalu look, feel, move, ya. Jadi kita melakukan look, ya, inspeksi pada seluruh tulang belakang, kemudian feel, palpasi, ya, kemudian move itu dengan cara meminta untuk pasien melakukan gerakan, ya. Jadi kita mengevaluasi motorik, sensorik, dan refleks, ya. Juga pada fungsi-fungsi conus medullaris dan cauda equina. Jadi di sini kita juga harus melakukan pemeriksaan di daerah rektal, ya, dan perianal, ya. Kira-kira ada yang tahu nggak kenapa kita penting sekali untuk melakukan evaluasi pada perianal sensation? Ada yang tahu? Ya, itu salah satu caranya untuk ngecek sphincter ani. Ya, tapi kenapa itu penting? Ya, Pau. Salah satunya untuk melihat apakah cedera pada spine itu komplit atau komplit. Ya, bagus sekali. Kita ingin tahu apakah memang ada cedera komplit atau incomplete, terutama pada apa? Elemen mana? Kalau di daerah perianal kira-kira yang minervasi bagian mana? Dari saraf. Sakral. Jadi kalau sakralnya ada artinya apa itu? Istilah yang paling populer. Sacral sparing. Bagus sekali, ya. Jadi dengan adanya sacral sparing, maka bisa kita pastikan bahwa prognosisnya akan lebih baik dibandingkan kalau tidak ada sama sekali, ya. Slide. Nanti saya akan kasih tahu kenapa kok sacral sparing itu penting, ya. Ini kemudian kita melakukan imaging investigation, ya. Imaging investigation ini tujuannya adalah untuk menegakkan diagnosis dan kita bisa melihat konfigurasi dari trauma tersebut, ya. Kemudian juga kita dapat melakukan assessment atau perhitungan pada adanya instabilitas, deformitas, dan cedera pada spinal cord, ya. Nah, ada 3 modalitas yang sering kita kerjakan. Yang paling dasar adalah pemeriksaan dengan X-ray, ya. Tapi pemeriksaan dengan X-ray ini sensitivitasnya 52-85%, ya. Ini terutama dia akan sulit terlihat di daerah junctional, ya, seperti daerah cervicothoracik, ya, itu daerah yang sulit, atau trauma di daerah torakal karena dia ada overlap, ya, itu sulit untuk melihat. Tapi untuk CT scan kita akan lebih bagus, ya, hanya sekitar 0,7% secara statistik ini yang terlewatkan, ya, dan ini jadi yang utama apabila kita curiga patologinya ada di tulang, ya. Dan berikutnya adalah MRI, ya. Ini MRI T2, kita bisa melihat apa di sini? Terutama kalau MRI. Soft tissue, bagus sekali. Apa saja soft tissue yang kita evaluasi di sini? Coba mungkin Pak Widesnya, Anda tahu? Alwi? Dari depan ada ligamen, kemudian ada diskus, kemudian ada longitudinal ligamen, kemudian ada ligamen yang lain. Kalau pada gambar ini kira-kira apa cedera? Apa yang cedera ini? Ada yang tahu?
Hah? Ya, itu salah satu yang kita nilai ya. Jadi spinal cord, ya bagus sekali. Posterior ligamentous complex, ya. Jadi ada dua yang biasanya paling sering kita evaluasi, yaitu spinal cord-nya dan posterior ligamentous complex. Pada pasien ini kita bisa melihat di sini, ya, ada celah di interspinous, ya, yang berwarna putih. Ini menunjukkan adanya robekan dan ini adanya perdarahan subkutis, ya, akibat robekan tadi. Jadi bisa kita pastikan bahwa pada kasus ini, ya, terjadi kegagalan atau kerusakan pada posterior ligamentous complex, ya. Dan kombinasi dari radiologi, CT scan dan MRI itu negatif predictive value-nya 100%, ya. Namun demikian tentunya kita tidak akan memeriksakan ini secara keseluruhan pada setiap pasien cedera trauma. Kenapa? Biayanya mahal, ya. Oke, slide. Jadi dengan kita bisa memahami dari pemeriksaan klinis dan pemeriksaan radiologis tadi, maka kita bisa mengetahui problem yang ada pada pasien. Dia memang ada fraktur, tapi apakah pertanyaannya fraktur tersebut mengakibatkan instabilitas? Apakah itu instabilitas pada mekanikanya atau instabilitas pada neurologisnya, ya? Kemudian apakah terjadi deformitas, ya? Maka itu semuanya nanti akan menjadi bagian yang harus kita perbaiki, ya. Jadi problem pada tulang belakang ini selalu instabilitas, maka goals dari treatment kita adalah stabilize the spine, ya. Kemudian seringkali terjadi fraktur di daerah korpus sehingga mengakibatkan kyphosis deformity. Kyphotic deformity ini maka dikoreksi dengan baik, maka nanti dia akan menghasilkan penyembuhan yang baik, ya. Kemudian yang penting lagi tadi bahwa ada cedera pada spinal cord. Maka goals dari treatment kita di dalam spinal cord injury adalah preserve the neural function. Dan yang paling penting adalah early mobilization. Ya, dengan pasien itu dipasang stabilisasi posterior atau dipasang body jacket, maka dia dengan segera bisa didudukkan. Karena kalau zaman dulu biasanya cedera tulang belakang ini dibiarkan saja tiduran. Kira-kira kalau tiduran berlama-lama apa dampaknya? Apa? Dekubitus, ya. Nah, dekubitus. Nah, ini yang paling penting nih. Ini yang saya katakan tadi. Apa sih pentingnya kita melakukan perianal sensation, ya? Jadi kalau dia lumpuh tangan dan kaki, lalu kemudian sensorisnya tidak ada sama sekali, itu berarti dia Asia-nya A. Ya, pada Asia A, maka improvement itu hanya terjadi sekitar 3%, ya, untuk sampai ke D dan E. Jadi kecil sekali. Sementara 97%-nya tetap dia pada kondisi yang absen, yang A, ya. Sementara kalau B, nah B ini artinya apa? Motoriknya lumpuh total, tapi sensorisnya masih ada, khususnya di daerah mana? Sakral, ya, di daerah sakral. Maka kalau ada itu, maka naik kemungkinan improve-nya itu 44%. Ya. Sementara kalau dia C, kemungkinan dia improvement itu 55%, kalau DE kemungkinan besar dia pulih 97%, ya. 2% memburuk. Oke, slide. Jadi ini akhir dari kuliah kita. Setelah ini saya akan memperagakan bagaimana cara kita melakukan rock roll pada pasien yang mengalami cedera dan juga bagaimana memasang collar brace pada pasien-pasien yang kita curigai mengalami cedera pada daerah cervical. Sekian kuliah dari saya. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ada? Kalau tidak ada, kita langsung coba praktek ya. Oke. Saya ingin menjelaskan bagaimana cara kita melakukan rock rolling prosedur pada saat kita melakukan exposure pada primary survey. Jadi pada primary survey itu ada A, B, C, D, E. E adalah exposure. Kita berusaha untuk melihat apakah ada traumatic marks ya pada dinding pada bagian posterior dari pasien. Oke, saya minta kalau bisa ada 3 orang yang berada di sini ya. Coba. Jadi kita harus membuat gerakan pada pasien ini yang kita sebut sebagai lock roll. Lock itu apa? Kayu ya, logging ya, kayu. Kayu itu kalau kita gelindingkan,
maka selalu bergerakannya itu sama antara yang di atas sama yang di ujung sana, ya. Jadi kepala dan kaki itu gerakannya sama. Nah, di sini ya yang akan kita lakukan adalah bagaimana kita melakukan evaluasi pada punggung pada pasien ini, ya. Apalagi kalau pasien tidak sadar, hati-hati dengan pasien tidak sadar. Kalau pasien tidak sadar, biasanya dia tidak bisa merasakan adanya nyeri di leher, ya. Itu kita mesti hati-hati. Pasien tidak sadar selalu harus kita curigai bahwa dia memiliki problem di daerah servikal, ya. Nah, apabila kita ingin melakukan rock roll, tentunya pasien yang ini kan kita anggap dia sudah kita telanjangi, ya. Kita lepaskan bajunya, ya. Kemudian nanti pada saat akan melakukan rock roll itu, maka ini tangan satu di sini, ya. Jadi tolong di sini, ya. Di sini, Dik. Ini tangan satunya, ya, harus sini bersentuhan. Kemudian penolong yang lain harus ada di atas sini. Dan gerakan ini harus dikomandai oleh orang yang paling atas karena dia yang menguasai gerakan di leher, ya. Maka yang kita kerjakan adalah memberikan perintah yang dipahami oleh yang mengikuti perintah, ya. Kenapa kok harus begini? Tujuannya adalah supaya pada saat tangan ini bergerak, dia akan merasakan bahwa tangannya yang ini tangan temannya bergerak sehingga dia akan ikut bergerak, ya. Jadi sekarang kita coba menggerakkan miring 90 derajat, ya, ke arah sana, ya, ke arah belakang. Maka nanti ada oke. Dipastikan bahwa posisi di daerah leher itu harus sejajar dengan badan, ya. Oke, ya, silakan memberi perintah. 1, 2, 3. 90 derajat. Oke, ya. Nah, di sini kemudian kita lakukan pemeriksaan, ya. Tadi jangan sampai jatuh, ya. Jadi kita melakukan pemeriksaan dari occipito cervical sampai di daerah sacrum, ya. Kita lihat. Kemudian dikembalikan lagi. Perintah. 2, 3. Nah, ini adalah hal yang ideal, ya. Tapi kadang-kadang kita berhadapan pada kondisi yang tidak ideal. Maka pada kondisi seperti itu, maka mungkin cukup 2, ya. Kalau 1 orang rasanya agak sulit, ya. Pasti akan mengakibatkan cedera di daerah servikal kalau ada cedera servikal. Tapi kalau hanya berdua, maka 1 megang di sini, yang satunya megang bahu dan panggul, ya. Tapi yang paling bagus adalah kalau kita bisa mengerjakan bertiga, ya. Pada saat kita akan melakukan pemasangan pada cervical collar, jadi harus ada 1 yang membantu memfiksasi kepala dan bahu, ya. Jadi kalau memang kita bisa istilahnya memasukkan ini ke bawah tanpa ada halangan, maka kita lakukan itu. Tapi kalau nggak bisa, maka harus ada yang membantu meletakkan. Nah, di sini adalah peran kita memegang bahu di sini, ya. Kemudian tangan memfiksasi kepala, ya. Ya, kemudian boleh ditaruh lagi ke bawah. Nah, kemudian dipasangkan begini. Nah, setelah ini biasanya kita akan meletakkan pada posisi supine ini 2 bantal pasir di samping kanan kiri kepala. Kenapa? Ini masih memungkinkan, ini memang tidak memungkinkan pasien ini untuk menggerakkan ekstensi fleksi. Tapi masih memungkinkan pasien itu fleksi ke kanan dan ke kiri, rotasi, ya. Maka untuk itu kita perlu meletakkan bantal pasir di sini, ya. Jadi kira-kira begitu caranya kita melakukan pemasangan soft collar brace. Ada yang mau ditanyakan? Paham ya semuanya, ya? Mudah-mudahan bisa diterapkan pada saat Anda bertugas di unit gawat darurat. Sekian dari saya, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.